Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bedakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus dengan rumus jumlah dan selisih sudut. Pertemuan kita akan membicarakan bagaimanakah menemukan ulang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ini, dan bagaimanakah menerapkannya dalam menyelesaikan soal. Coba kita ingat kembali topik perkalian sinus dan kosinus yang sudah saya buat juga videonya. Rumus perkalian sinus dan kosinus menyatakan bahwa dua sinus suatu sudut, katakanlah alfa, kosinus sudut, katakanlah beta, akan sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta. Di ruas kiri perkalian, di ruas kanan jadi penjumlahan. Ya. Sin cos menjadi sin tambah sin. Kalau kosin, 2 cos alfa sin beta. Kalau kosin, itu menjadi sin kurang sin. Ini tetap alfa tambah beta, alfa kurang beta. Kalau cos, maka dia akan menjadi cos ditambah cos. Kalau min sin, dia akan menjadi cos kurang cos. Sudutnya alfa tambah beta, alfa kurang beta. Alfa tambah beta, alfa kurang beta. Ini tetap polanya 2 cos alfa cos beta. Ini tetap juga polanya 2 alfa beta. Oke. Inilah rumus perkalian sinus dan kosinus. Ya, sekarang kita akan have fun dengan sudut alfa dan beta ini. Misal kita buat alfa tambah beta itu nilainya sama dengan sekian. Sekiannya misalkan X. Sedangkan hasil pengurangan mereka, alfa kurang beta itu, kita misalkan hasilnya Y. Nah, sekarang coba kalau kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, maka alfa tambah alfa, 2 alfa. Beta tambah negatif beta, habis. X tambah Y, X tambah Y. Dengan demikian bisa kita katakan alfa bisa digantikan oleh X tambah Y per 2. Hal yang sama kita lakukan lagi. Alfa tambah beta, misalkan itu X. Alfa kurang beta, misalkan itu Y. Kalau tadi dia ditambah, sekarang kita kurangkan. Alfa kurang alfa habis. Beta dikurang negatif beta menjadi 2 beta. X kurang Y, X kurang Y. Kalau kita isolasi betanya, kita buat hanya beta di ruas kiri, kita dapat X kurang Y per 2. Itu artinya 2 sinus alfa cos beta yang sama dengan sinus alfa tambah beta ditambah sinus alfa kurang beta bisa kita modifikasi menjadi seperti ini. Lihat, alfanya sudah digantikan oleh X tambah Y per 2. Betanya sudah digantikan apa? Iya, X kurang Y per 2. Di ruas kanan kita dapat sinus alfa tambah beta udah digantikan oleh X. Sedangkan alfa kurang beta sudah digantikan oleh Y. Jadi kalau kita nyatakan ruas kanan ini menjadi ruas kiri, kita bisa bilang sinus X ditambah sinus Y sama dengan
2 sin X tambah Y per 2 cos X kurang Y per 2. Ya, analog dengan itu, kita lakukan juga pada 2 cos alfa sin beta, 2 cos alfa cos beta, negatif 2 sin alfa sin beta. Sin X kurang sin Y akan sama dengan kosin sudutnya X tambah Y per 2, X kurang Y per 2. Kalau dia cos tambah cos, maka dia akan menjadi 2 cos cos. Sudutnya X, sudutnya Y, X tambah Y per 2, X kurang Y per 2. Kalau dia cos kurang cos, dia akan menjadi min sin sin. Min sin sin. Masuk sudutnya X tambah Y per 2, X kurang Y per 2. Jadi inilah yang kita sebut dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di ruas kiri ada jumlah dan kurang, di ruas kanan kita dapatkan perkalian. Jadi bentuk ini analog dengan yang di rumus perkalian sinus dan kosinus. Lihat, sin cos, sin tambah sin, sin kurang sin, cos cos, cos tambah cos, sin cos kurang cos. Bandingkan dengan yang di sini, sin tambah sin cos, sin kurang sin, cos tambah cos kurang cos, min sin. Jadi inilah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu. Kita akan bekerja dengan soal. Soal yang pertama adalah soal UN tahun 2013. Tahun 2013. Mungkin udah agak lama bagi adik-adik sekalian. Tapi ini masih relevan sampai kapanpun sepanjang kita masih belajar tentang trigonometri. Dan model soal seperti ini bisa saja dimunculkan ketika adik-adik mau seleksi masuk ke perguruan tinggi. Kita mulai. Diketahui sinus X kurang 60 derajat ditambah sinus X tambah 60 derajat sama dengan P. Hasil dari sinus 2X sama dengan berapa? Polanya sin tambah sin. Ini akan menjadi 2 sin cos. Sin suatu sudut tambah sin suatu sudut. Menjadi 2 sin, sudut yang pertama tambahkan dengan sudut yang kedua, bagi 2, kali kosinus. Sudut pertama kurangkan dengan sudut yang kedua, bagi 2. Inilah rumus yang sudah kita temukan ulang tadi itu. Sekarang kita terapkan ke soalnya. Sudut yang pertamanya adalah sinus X kurang 60 derajat. Sudut keduanya adalah X tambah 60 derajat. Jadi inilah yang berperan sebagai sudut yang kotak-kotak, ini yang berperan sebagai sudut yang segitiga. Jadi boleh kita katakan bahwa sinus X dikurang 60 derajat ditambah sinus X ditambah 60 derajat. Ini akan sama dengan 2 sinus masuk sudut yang kotak, berarti masuk ke sudut yang X kurang 60 derajat. Tambah masuk sudut yang segitiga, berarti tambah sudut yang X tambah 60 derajat. Kemudian mereka dibagi 2. Kosinus masuk sudut yang kotak, berarti masuk sudut yang X kurang 60 derajat. Dikurang. Masuk sudut yang segitiga, berarti masuk sudut yang X tambah 60 derajat. Kalau langsung kita eksekusi, berarti X kurang X habis negatif 60 derajat dikurang 60 derajat, kita dapat negatif 120 derajat. Per berapa? Per 2. Oke, yang ini langsung kita sederhanakan. Sama dengan 2 sinus X tambah X, 2X. Kita sederhanakan sudutnya. Negatif 60 tambah 60 habis. Berarti tinggal sinus 2X per 2. Kosinus negatif 120 dibagi 2. Negatif 60 derajat. 2X dibagi 2, X. Jadi bisa disederhanakan jadi 2 sin X
kosinus 60 derajat. Loh, kemana negatifnya? Nah, ingat sudut-sudut berelasi. Ingat pola ini. Kalau kosinus negatif suatu sudut, sama aja dengan kosinus sudut itu. Tapi kalau ke sinus dan tangen nggak seperti itu. Sinus negatif suatu sudut akan sama dengan negatif sinus sudut itu. Tangen negatif suatu sudut akan sama dengan negatif tangen sudut itu. Itu bersumber atau berdasar pada sudut-sudut berelasi. Kita lanjut. Untuk kosinus 60 derajat bisa disederhanakan, itu sudut istimewa ya. Kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Berarti jadi 2 sinus X kali setengah. Setengah kali 2 sinus X menjadi 1 sin X. 1 nggak usah ditulis, langsung aja sinus X. Padahal nilai dari sinus X kurang 60 derajat ditambah sinus X tambah 60 derajat sudah diketahui tadi. Itu sama dengan P. Jadi bisa kita katakan bahwa sinus X kurang 60 derajat ditambah sinus X tambah 60 derajat sama dengan sinus X sama dengan P. Artinya sinus X sama dengan P. Sinus X sama dengan P ini boleh kita pahami sebagai sinus X sama dengan P per 1. Biar bisa kita nyatakan pada segitiga. Ingat, sasaran kita adalah sinus 2X. Dan sinus 2X bisa kita pahami sebagai 2 sinus X kosinus X. Ingat sudut rangkap. Kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku, sinus X sama dengan P per 1 itu kira-kira seperti inilah dia. Ingat tadi sinus X sama dengan P per 1. Kalau sinus itu depan dengan miring. Berarti kalau kita buat di sini sebagai X, ini siku-sikunya, maka sisi di depannya sepanjang P, miringnya sepanjang 1. Biar dapat nanti cos, ini harus kita cari, gunakan Pitagoras, itu akan menjadi 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Atau disederhanakan menjadi akar dari 1 dikurang P kuadrat. Jadi, sinus 2X udah bisa kita tentukan berapa? 2 sinus X. Sinus X tadi P per 1 atau P. Kosinus X. Kosinus X berarti samping dari sudut X. Itu berarti 1 dikurang P kuadrat dibandingkan dengan miringnya segitiga, yaitu 1. Disederhanakan jadi 2 kali P kali akar 1P kuadrat. Berarti 2P akar dari 1 kurang P kuadrat. Jadi kita sudah dapatkan hasilnya. Inilah nilai dari sinus 2X. Dengan demikian kita peroleh opsinya opsi C. Kita lanjut ke nomor berikut. Nilai dari sinus 78 derajat dikurang sinus 12 derajat per cos 160 derajat dikurang cos 102 derajat. Wah, tidak ada satupun yang sudut istimewa. Tapi soal ini mudah kok dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapat tadi. Kita selesaikan. Sinus 78 derajat dikurang sinus 12 derajat. Ini boleh kita buat jadi perkalian. Ingat, sin kurang sin itu menjadi kosin. Yang di bawah, cos kurang cos. Ingat, cos kurang cos itu adalah min sin sin. Ya, sudutnya yang di bawah 160 derajat. Yang satunya lagi 102 derajat. Kemudian kita isi yang ruas kanan. Ada 2. Sudutnya ditambahkan kemudian dibagi 2. Ya, sudut yang pertama 78 tambahkan dengan 12. Kemudian bagi 2. Sudut yang tadi itu dikurangkan. Kemudian dibagi 2. Untuk yang ini berarti 168 derajat ditambah 102 derajat dibagi 2. Terus
Sekarang dia dikurangkan. Dibagi 2. Ya, mereka dibagi katanya. Jadi, udah bisa kita sederhanakan lagi. 2 cos 78 ditambah 12 itu 90 dibagi 2 45. Berarti jadi 45 derajat. Sinus 78 dikurang 12 per 2, 78 dikurang 12 itu menjadi 66 dibagi 2 33 derajat. Berarti jadi sin 33 derajat. Negatif 2. Sinus 168 derajat ditambah 102 derajat dibagi 2 berarti 270 dibagi 2 135 derajat. 168 dikurang 102 kemudian dibagi 2 66 dibagi 2 jadi 33 sinus 33 derajat. Ini bisa dicoret. Ini juga bisa dicoret 2 dibagi negatif 2 negatif 1. Jadi kita peroleh hasil negatif. Kosinus 45 derajat itu setengah akar 2 sinus 135 derajat. Ya, sinus 135 derajat juga adalah setengah akar 2. Jadi hasil akhir negatif 1. Oke, jadi opsinya adalah A. Soal berikut. UN tahun 2014. Nilai dari kosinus 145 derajat ditambah cos 35 derajat kurang cos 45 derajat. Ya, model seperti ini terkadang udah mau juga dimunculkan di level SBMPTN atau SIMAK UI. Nah, jadi jangan sampai nggak bisa. Kosinus 145 derajat ditambah cos 35 derajat dikurang cos 45 derajat. Kita gunakan sifat yang tadi itu, rumus yang tadi itu, cos tambah cos jadi 2 cos cos. Ya. Yang sedang kita modifikasi ini saja ya. Pertama sudutnya ditambahkan, kemudian bagi 2. Jadi 145 ditambah 35. 180 dibagi 2 jadi 90 derajat. Kemudian sudutnya dikurangkan, kemudian dibagi 2. 145 dikurang 35, kita dapatkan 110 dibagi 2, 55 derajat. Dikurang cos 45 derajat. Kosinus 90 derajat itu 0. Berarti 2 kali 0 kali cos 55 derajat dapat 0. Hasilnya menjadi 0 dikurang cos 45 derajat. Cos 45 derajat setengah akar 2. Jadi kita dapatkan hasil akhir negatif setengah akar 2. Jadi opsinya adalah I. Tidak sulit kan? Jadi demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tolong bantu saya dalam membangun channel ini dengan like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.